Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kembali bersama Bos Blessing of Sola Gracia dalam program Yesusku Dahsyat, tetap dahsyat dan selamanya dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Pada malam hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, bersama kembali dengan host hambanya Roslain J. Peleng Horopu, dan suami saya adalah Yusuf Leo Peleng, dan pelayanan kami di GPDI Sola Gracia Tangerang. Puji Tuhan, haleluya. Dahsyat Tuhan di dalam hidup kita, dan setiap apa yang kita jalani hari-hari ini adalah suatu perjuangan. Seperti tema kita pada malam hari ini, berjalan bersama dengan Yesus, berjuang untuk selalu menang bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, dan kali ini saya ditemani oleh anak saya Gabriela Michiko Peleng untuk mengiringi dalam memuji Tuhan, dan lagu yang saya buat sendiri. Tetapi kali ini saya akan berganti dengan lagu Setitik Cahaya. Hari-hari ini begitu banyak yang kita alami di dalam hidup ini. Hari-hari ini begitu banyak yang kita rasakan dalam hidup ini. Tetapi apabila ada cahaya daripada Yesus Kristus yang akan senantiasa menolong dan memberkati setiap kita, sehingga kita yang sakit, kita yang lemah, terproses, dan semuanya ada cahaya dari surga yang mampu menguatkan setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini saya ingin memuji Tuhan. Setitik cahaya cukuplah bagiku. Dan lagu ini saya buat waktu saya ada di SAC, saudara. Bagiku untuk ku meraih impian bersamamu, Yesus. Setitik harapan cukuplah bagiku menapaki hari-hariku dengan senyuman. Kau lepaskan walau sedetik pun. Kau ukir hidupku dalam hatimu. Kau Yesus, cahaya hidupku. Ku ada dalam genggamanmu, kau lepaskan walau sedetik pun. Kau ukir hidupku dalam hatimu. Kau Yesus, cahaya hidupku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yesus akan selalu menjadi cahaya di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu merasakan kemenangan daripada Tuhan. Yesusku dahsyat, tetap dahsyat dan selamanya dahsyat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kasih-Mu melimpah bagi kami, dan malam hari ini kami akan merasakan kedahsyatan Engkau lewat firman dan kesaksian yang hidup, yang akan menghidupkan setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Malam hari ini, saudara, mungkin agak berbeda dari yang malam-malam biasa, karena malam ini saya ditemani oleh anakku yang cantik ini, Gabriela Michiko Peleng. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan saat ini saudara, kita akan tergabung dengan narasumber, ya saudara. Narasumber yang berasal dari
Cirebon. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kita akan tergabung dengan narasumber yang dari Cirebon, saudara. Puji Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kesaksian yang hidup, kesaksian yang dahsyat, kesaksian yang luar biasa oleh narasumber. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan narasumber adalah Ibu Wasekda Jabar, ya, GPDI, dan GPDI Cirebon, ya, Wasek dari MD Jawa Barat. Puji Tuhan. Dan berasal dari kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan Cirebon ini berasal, ya, Cirebon ini ada di pesisir utara Pulau Jawa yang terkenal dengan jalur Pantura. Siapa yang nggak kenal dengan jalur Pantura? Puji Tuhan, yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Puji Tuhan. Dan saat ini narasumber berasal dari Cirebon. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan akan senantiasa menolong dan Tuhan senantiasa akan memberkati sehingga bisa tersambung dengan narasumber yang dari Cirebon, ya, Ibu Fani. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Dan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema berjalan bersama Yesus. Haleluya. Berjalan bersama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berjalan bersama dengan Yesus, kita tidak perlu takut. Amin. Kalau berjalan dengan Yesus, kita tidak perlu merasa khawatir. Secara manusia, saudara pasti akan merasa khawatir. Tetapi kekhawatiran itu kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, narasumber sudah memonitor pada malam hari ini. Kekhawatiran kita harus serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan coba menambahkan dari sini. Dan apabila kita serahkan kepada Tuhan, maka Dia yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Dia yang selalu ada dan menolong dan memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jangan pernah, saudara, menjauh dalam setiap proses yang Tuhan beri di dalam hidup kita, sehingga kita menjauh daripada Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Bisa memencet tombol hijau dan gabung. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita sudah tergabung dengan narasumber yang luar biasa. Sudah lama tidak ketemu dengan narasumber ini, ya, semenjak ada di Cirebon. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dan malam hari ini sekaligus kangen-kangenan bersama narasumber, ya. Puji Tuhan, ya, dari Cirebon. Dan narasumber ini adalah Ibu dari Wasekda Jawa Barat. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Dan kita akan mendengarkan kebenaran dan akan lebih detail lagi. Nanti narasumber akan memperkenalkan diri dan masuk, berdoa dan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Silahkan. Ya. Ya, puji Tuhan. Selamat malam tentunya. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Amen. Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini saya juga bersuka cita dan berterima kasih tentunya kepada Ibu yang cantik, Ibu Jane yang saya kenal, ya, yang sudah memberikan kesempatan malam hari ini untuk saya share firman Tuhan melalui acara pada saat malam hari ini. Puji Tuhan. Sebelumnya saya ingin berkenalan. Nama kecil saya adalah Foni dan marga saya Makarawung. Suami saya
Yohanes Tamburian. Jadi kami pelayanan tadinya di Lipo Karawaci, tetapi hampir 10 tahun ini kami pelayanan di Cirebon. Dan kami punya anak 2. Anak saya yang pertama sudah menikah, berusia 31 tahun, dan anak saya yang kedua masih kelas 2 SMA atau usianya 16 tahun. Ya. Dan puji Tuhan kalau saat ini saya ada semua karena sama dengan anakku ya, Michiko. Oh gitu ya. Oh ya. Anak saya yang pertama perempuan dan anak saya yang kedua putri. Jadi sama ya. Perempuan dan putri, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Itu saja perkenalan dan kita akan sama-sama masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya memberi tema yaitu berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus yang saya ambil dari Amsal pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Ya. Amsal 27 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya. Di sini Amsal 27 berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya, saudara-saudara atau pemirsa dimanapun berada, saudara, terjemahan lain daripada Amsal 27 ayat yang ke-1, ini terjemahan lama dia berkata begini, bahwa jangan memegahkan diri dari hal esok. Ya, jangan memegahkan diri dari hal esok. Kalau kita berbicara tentang hari esok, ini adalah sesuatu yang misteri, saudara ya. Jadi bicara tentang hari esok adalah satu hal yang kita nggak bisa tahu, saudara ya. Manusia tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Sama halnya dengan keadaan kita hari-hari ini, ya. Di mana ini benar-benar kita 1 tahun lebih ini kita ada dalam satu situasi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya, kita ada pada satu situasi bahkan tidak pernah kita rencanakan. Mungkin 2 tahun lalu kita masih aman-aman saja. Kemanapun kita pergi dan berada nggak perlu pakai masker. Ya, kita bisa berjalan-jalan, bisa reunian dan lain sebagainya. Tetapi hari ini, tahun lalu dan tahun ini kita sama sekali tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita harus pakai masker kalau keluar, ada pembatasan pergerakan manusia dan lain sebagainya, ya. Sehingga reunian kita hanya puas lewat Facebook dan lewat daring seperti medsos, ini ya. Nah, ya medsos. Nah, tapi inilah kehidupan kita ya. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di hari esok. Semuanya normal saja, tetapi tiba-tiba COVID-19 ini datang. Ya, dan menyerang kita. Bukan cuma bangsa kita, tetapi seluruh dunia mengalami akan COVID ini. Begitu ya. Seluruh dunia mengalami akan COVID ini. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi. Sebab itu firman Allah katakan, jangan kita berbangga akan hal esok. Jangan kita berbangga akan hari esok. Silakan kita punya 1001 macam rencana, ya. Kita silakan berencana, tidak masalah. Tetapi kita harus ingat, rupanya Tuhan yang menentukan semuanya. Amin. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12, dia berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Artinya di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah di dalam dunia ini atau kehidupan kita di dunia ini ada hal-hal yang kita tidak bisa tahu, ya. Ada hal-hal yang kita nggak bisa mengerti. Karena apa? Karena keterbatasan kita manusia, ya. Karena keterbatasan pandangan kita, karena keterbatasan pendengaran kita. Ya, sebagai contoh adalah begini ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi
di balik dinding yang ada di sebelah kita. Artinya pandangan kita terbatas, ya. Yes. Pendengaran kita itu terbatas. Sekalipun ada orang di sebelah kita, tapi kalau dia berbicaranya berbisik-bisik, kita udah nggak dengar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya itulah keterbatasan kita. Bagaimana kita akan tahu hari esok? Ya, yang ada di sekitar kita pun kita tidak bisa melihat karena memang kita punya keterbatasan. Sebagai manusia. Iya, keterbatasan, ya. Yes. Nah, yang ini saya katakan pada saat malam hari ini adalah di dalam setiap keterbatasan kita, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kita nggak perlu mencari orang pintar, ya. Kita nggak perlu cari orang pintar untuk tahu bagaimana masa depan saya, ya. Kira-kira masa depan saya, usaha saya ini sukses nggak? Ya, kita nggak perlu cari orang pintar, kita nggak perlu cari mbah dukun siapapun dalam hal ini, ya. Kita tanya, mbah, kira-kira usaha saya ini maju nggak ya? Kira-kira cocok saya usaha apa ya, mbah? Kita nggak perlu tanya itu, ya, karena itu adalah kebencian Tuhan. Tentunya itu adalah kebencian Tuhan ketika kita melakukan hal-hal seperti ini. Sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita berjalan bersama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Kita nggak perlu cari hal yang lain. Hal yang penting adalah mari kita berjalan bersama Yesus. Di dalam setiap situasi hidup kita, apalagi hari-hari ini adalah hari-hari yang mencekam tentunya, ya. Sebagai manusia yang terdiri dari darah dan daging, di mana katanya virus Delta ini penularannya lebih cepat dari virus yang awal, ya. Kalau kita berpikir seperti itu, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ya. Tetapi mari kita ambil tindakan sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Kita akan berjalan bersama Yesus. Nah, Amin. Kita akan melihat di sini apa artinya berjalan bersama Yesus. Artinya berjalan bersama Yesus yang pertama adalah artinya kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan, ya. Mencari Tuhan itu harus menjadi prioritas kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Mencari Tuhan, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Allah yang luar biasa. Amin. Yes. Sebab itu kita harus mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan di sini adalah kita harus terus hidup dekat dengan Tuhan. Ya, mencari Tuhan di sini adalah kita mau punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Kita mencari Dia sampai kita menemui Tuhan. Artinya kita mau hidup dekat secara pribadi dengan Tuhan. Ya, kita mau terus hidup melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita mau terus hidup dengan firman-Nya. Bukan sekedar kita membaca firman Tuhan lalu lupa, ya, tetapi kita mau terus hidup menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Amin, amin, haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10 kalau kita baca, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Jadi kita melihat di sini bicara tentang singa-singa muda. Singa itu kalau muda kuat dan gagah. Yes. Ya, singa kalau muda itu dia pintar berburu. Ya, dia pintar untuk mencari makan. Tetapi firman Tuhan katakan singa-singa muda bisa merana kelaparan. Ya, lambang kekuatan itu satu waktu bisa kelaparan. Bisa merana. Tetapi ada janji Tuhan di dalam Mazmur ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin.
Amin, Haleluya. haleluya. Aminkan Luar saudara. biasa. Amin. Engkau tidak akan Kita, kekurangan. Amin. amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Ya, ketika kita berjalan bersama Tuhan, artinya kita akan mencari Tuhan, kita akan mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Dan janji Tuhan buat orang-orang yang mencari Tuhan adalah tidak akan kekurangan sesuatu pun yang Amin. baik. Yes. Amin, haleluya. Tuh, kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik asal kita mau mencari Tuhan. Mencari Tuhan sampai kita mendapat Dia. Kita mau terus hidup dekat dengan Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Yes. Itu yang Amin. pertama. Jadi arti berjalan bersama Yesus adalah kita mau terus mencari Tuhan sampai kita menemukan Dia. Artinya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Yang kedua adalah berjalan bersama Yesus artinya adalah tetap percaya kepada Yesus. Yes. Amin. Berjalan bersama Yesus artinya mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan kita andalkan kekuatan kita, saudara-saudara. Ya, karena ternyata kekuatan kita itu terbatas. Yes. Amin. Kekuatan kita Amin. itu ada expirednya, ya, kalau mau dikatakan. Semakin tua, ya, semakin tua kita nggak semakin kuat, saudara. Ya, kita ini merasa kayak masih muda aja, apalagi Ibu J. Aduh, kayak 17 tahun, ya kan? Iya, Tapi setengah abad padahal ya. Iya, padahal setengah abad. Tapi ada pasti kekuatan itu tidak bisa dibohongi, ya. Yes. Kekuatan Betul. kita waktu umur 20 tahun, biar kita lari melompat masih oke. Tapi Masih. sekarang kalau kita mau lari, kita mau lompat, aduh kasihan. Sudah mau sakit kaki ini, saudara-saudara ya. Jadi artinya jangan andalkan kekuatan karena kekuatan kita terbatas. Jangan andalkan kekayaan kita karena kekayaan kita itu bisa lalu, bisa habis. Yes. Jangan kita andalkan hikmat kita karena hikmat kita juga terbatas. Tetapi mari kita akan andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi poin yang Amin. kedua. Ya, poin yang kedua, berjalan bersama Yesus artinya mari kita mau percaya kepada Yesus sepenuhnya. Yes. Kita mau Amin. mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya. Artinya sepenuhnya di sini adalah kita mau terus bersandar kepada Tuhan. Apa-apa kita tanya Tuhan. Ya, apa-apa kita berseru kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya amin. orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan Amin. dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Amin. Tuhan. Amin. Ya. Yes. Keterbatasan kita nggak ngerti hari besok akan terjadi apa. Kita juga tidak tahu 1 jam lagi akan terjadi apa. Sebab Yes. itu kita perlu berjalan bersama Yesus dengan cara kita terus mengandalkan Tuhan. Dengan cara kita terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita baca Amin. di dalam Yeremia. Kita baca di dalam Yeremia. Pasal 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dia berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Amin. Luar Amin. biasa. Haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Tetapi justru Haleluya. firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin. Diberkatilah Amin, haleluya. orang yang terus percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan katakan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi Amin. aliran Amin. air. Haleluya.
Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, saudara-saudara, dia akan bertumbuh menjadi pohon yang subur, yang tidak khawatir akan tahun kering. Amin. Ya, menjadi pohon yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Artinya ini adalah satu keadaan yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Ya. Yes, amin. Ini melambangkan satu keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Ketika kita menjadi orang-orang percaya, kita berani untuk mengandalkan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan tahu memelihara orang-orang yang mengandalkan Dia. Amin. 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 Poin yang ketiga atau yang terakhir adalah kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan ayat 18, dia berkata, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi artinya berjalan bersama Yesus adalah kita mau terus berdoa. Yes. Berjalan bersama Yesus berarti kita tetap berdoa dan kita tetap bersyukur. Amin. Ya, jadi kita terus bersyukur. Berdoa dan bersyukur itu adalah berarti kita mau berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Yes. Jangan pernah bosan untuk bersyukur. Amin. Karena di dalam doa dan bersyukur berarti kita sedang berjalan bersama Yesus. Amin. Ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, saya percaya bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam usaha dan pekerjaan kita. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Kita akan melihat hal-hal yang dahsyat karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yes, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita terus berjalan bersama Yesus. Amin, Saudara, untuk mengakhiri sharing firman Tuhan malam hari ini adalah saya ingin share bahwa beberapa bulan lalu Tuhan izinkan saya operasi kantong empedu. Karena ada batu di empedu saya, jadi kantong empedu saya harus diangkat. Tapi rupanya operasi ini, ya. Amin, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari yang engkau percaya bahwa berjalan bersama Yesus, engkau akan merasakan ketiga poin ini, engkau mengalami di dalam hidupmu untuk tetap engkau harus mencari Tuhan, dan engkau harus tetap percaya, dan engkau tetap berdoa, maka engkau akan merasakan berjalan bersama dengan Yesus. Amin, haleluya. Dan apabila saudara mendengarkan firman Tuhan dan engkau terberkati lewat kebenaran firman bahwa Yesus selalu berjalan bersama dengan engkau, katakan amin di kolom komentar. Katakan yes Tuhan di kolom komentar. Katakan Tuhan dahsyat, Tuhan akan berjalan bersama saya. Katakan itu di kolom komentar sehingga engkau akan merasakan malam hari ini selalu dan selalu ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, dan malam hari ini kembali kita akan mendengarkan kesaksian yang dahsyat yang dialami luar biasa oleh penyertaan dan perjalanan bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Silakan narasumber untuk bersaksi. Ya, puji Tuhan. Kira-kira bulan Desember saya operasi kantong batu empedu, dan setelah operasi selesai, operasi berjalan dengan baik, dan kantong batu empedu itu batu empedu sudah diangkat dan kantong empedu saya diangkat, dan semua prosesnya berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan, semua itu sudah terangkat. Jadi penyakit batu empedu saya sudah tidak ada lagi. Tetapi bukan berhenti sampai di situ rupanya. Ya, jadi setelah operasi itu saya mengalami sakit yang berkepanjangan. Dan ini tidak dialami oleh semua orang.
umumnya operasi kantong batu empedu ini 1 minggu atau 10 hari itu sudah oke, sudah bisa beraktivitas secara normal. Tetapi Tuhan izinkan saya selesai operasi justru itu awal daripada sakit saya, ya. Ternyata habis operasi itu ada cairan di dalam perut saya. Saya di MRI dan ternyata ditemukan cairan di perut saya. Dan cairan itu membuat kuning. Jadi memang sebelum operasi kuning, tambah cairan, tambah kuning. Seluruh badan saya kuning, mata saya kuning, tangan saya kuning. Lalu sudah selesai diangkat batu empedunya tetap kuning. Karena rupanya ada cairan yang menggenang di dalam perut saya. Saat itu secara Nggak manusia tahu cairan pasti kita apa takut. ya? Nggak tahu ya cairan apa ya? Nggak tahu. Ya. Jadi cairan itu mengenang di perut saya sehingga itu mempengaruhi kuning di dalam tubuh saya, di tubuh saya. Akhirnya saya bingung harus berkata apa. Saya ke dokter, saya kembali lagi ke dokter. Dokter menyarankan harus dirujuk ke Bandung untuk penanganan lebih lanjut di Bandung. Lalu saya bertanya, nanti saya di Bandung diapakan? Ya mungkin akan dioperasi secara khusus lagi. Untuk menghilangkan cairan itu. Maka saudara saya berpikir, saya baru dioperasi, ini udah mau dioperasi lagi. Waduh. Iya, saya berkata, begini, aduh Tuhan tolong saya. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya berdoa. Ya, saya berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Yes, amin. Dan mujizat itu masih ada. Karena kita punya Allah yang dahsyat, yang lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Amin, haleluya. Lalu kami sepakat, kami suami istri bersama anak-anak kami berdoa. Kami berdoa dan luar biasa, kuasa doa itu dahsyat dan luar biasa. Amin, akhirnya saya periksa ke dokter dan benar cairan itu sudah tidak ada lagi. Haleluya. Tanpa operasi, tanpa apapun. Puji Tuhan. Dan saya percaya itu Tuhan yang melakukan di dalam kehidupan Tuhan yang saya. operasi. Tuhan yang langsung operasi. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saat ini saya sudah sehat, saya sudah sembuh, semua itu karena kedahsyatan Tuhan. Karena kuasa Tuhan, karena kesembuhan dan jamahan Tuhan yang sudah saya alami. Haleluya, haleluya. Yes, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari narasumber. Jadi kuasa doa itu sungguh dahsyat. Itu poin tadi yang ketiga itu ya, kuasa doa, saudara. Kalau engkau melakukan itu dengan berkesinambungan ya, bukan hari ini berdoa 5 jam, terus nanti 1 minggu lagi berdoa 5 jam, ya itu nak akan ya saudara. Tetapi seperti Daniel, kita berdoa selalu berkesinambungan sehingga kita akan melihat dahsyatnya Tuhan dan merasakan dahsyatnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, betapa dahsyat yang dialami oleh narasumber ini ya. Sudah harus dioperasi lagi ya saudara. Tetapi itulah kasih dan kemurahan Tuhan. Dan itu pun pernah juga kami alami itu narasumber ya. Waktu suami sakit, dia orang yang sangat kuat. Dan akhirnya dia menyerah. Dan dia bilang, bawa saya ke dokter. Tapi saya katakan tidak, kami puasa. Tapi doa juga udah selalu berdoa. Dan saat itu kami juga puasa. Dan akhirnya tidak jadi ya saudara. Puji Tuhan, dan kita dengarkan dari narasumber ya bagaimana kesaksian yang luar biasa yang dialami ya untuk batu empedu ya saudara. Tetapi beda-beda ya kalau Bu narasumber, beda-beda ya kalau operasi itu ya. Batu empedu kok bisa ya ada cairan ya di dalam perut ya. Dan cairan itu juga nggak tahu ya cairan nggak tahu dari mana. Iya, betul. Jadi memang operasi batu empedu itu biasanya tidak bermasalah. Bagi orang-orang lain nggak ada masalah gitu loh.
Ya. Iya, betul. Tapi mungkin saya adalah orang yang mungkin 0, sekian persen yang ngalamin masalah seperti itu. Gitu, ya. Tapi puji Dari Tuhan, 1001 Tuhan kali yang ya. sudah tolong. Ya, betul. Justru itu Dan ya. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya Amin. kedahsyatan Tuhan saya alami. Ada kesaksian. Amin, haleluya, amin. Haleluya. Jadi supaya kedahsyatan Tuhan dan ada Yesusku dahsyat. Amin. Pada Haleluya. malam hari ini ya. Jadi kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa. Orang boleh bilang kita dioperasi. Ya dokter boleh bilang kita dioperasi. Itu tidak salah, benar banget saudara. Karena dokter itu dia sudah belajar ya, medis itu ya. Dia sudah tahu ya saudara. Jadi kalau dia bilang itu betul. Tetapi ada kuasa yang lebih dahsyat dari itu. Amen. Yesus yang dahsyat, tetap dahsyat dan selamanya dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati lewat firman dan kesaksian yang dahsyat yang luar biasa pada malam hari ini oleh Ibu Gembala dari Cirebon ya. Ibu Wasekda Jabar ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, sudah memberikan berkat dan lewat kesaksian yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya saudara yang ada di ujung telepon ini, engkau terberkati oleh firman Tuhan, engkau terberkati oleh kesaksian. Kalau narasumber bisa mengalami kedahsyatan Yesus di dalam hidupnya lewat operasi, mesti harus dioperasi lagi. Tetapi oleh karena kuasa doa Yesus yang dahsyat, yang selalu berjalan bersama Yesus, apa yang harus kita khawatirkan? Amin. Dan kalau Tuhan berkehendak, maka semua akan jadi di dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang terberkati, saudara bisa katakan yes, amin di kolom komentar. Bahkan saudara bisa membagikan acara ini sehingga begitu banyak lagi yang akan terberkati. Apabila engkau bagikan, teman-temanmu akan melihat betapa Yesus yang dahsyat selalu ada di dalam hidup kita. Karena Yesus yang dahsyat bukan milik orang Kristen, tetapi Yesus yang dahsyat, setiap yang percaya maka dia akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih bagi narasumber yang sudah membagikan berkat pada malam hari ini lewat kesaksian. Tuhan memberkati, dan saya percaya pemirsa Yesusku dahsyat malam hari ini terberkati juga oleh narasumber lewat Yesus dahsyat yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan berdoa, dan saya akan berdoa untuk narasumber, dan kami narasumber dan host akan berdoa bagi seluruh pemirsa Yesusku dahsyat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan sekali lagi terima kasih atas pelayanan pada malam hari ini lewat program Yesusku dahsyat, tetap dahsyat dan selamanya dahsyat. Puji Tuhan. Dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, malam hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur secara pribadi Tuhan. Saya bersyukur kepada Engkau atas kedahsyatan kuasa-Mu Tuhan lewat firman dan kesaksian. Dan saya percaya bahwa hal itu juga dimiliki oleh setiap narasumber terberkati, dimiliki oleh setiap pemirsa Yesusku dahsyat terberkati lewat kesaksian, lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Dan Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan narasumber ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa selalu bersama di tengah pribadi, pelayanan rumah tangga. Dan Tuhan, hikmat Allah, pengurapan yang dahsyat menjadi bagian hamba-Mu ini Tuhan. Dan apapun yang diperbuat selalu berhasil bersama dengan Engkau, karena Yesus yang dahsyat selalu ada di dalam. Dan pemulihan sudah Engkau nyatakan. Lewat kesaksian kami boleh mendengar betapa dahsyat kuasa Allah yang sudah terjadi lewat Tuhan narasumber ini. Dan saat ini dia membagikan setiap kedahsyatan-Mu bagi seluruh kami pemirsa Yesusku dahsyat. Sebab itu hamba memberkati dengan berkat Allah, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan yang senantiasa menyertai hamba-Mu ini hari ini, besok dan selamanya, tetap selalu dalam
penyertaan Engkau. Terima berkat yang besar daripada Tuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami hamba-Mu, narasumber bersama kami host, kami angkat tangan di hadapan Engkau Tuhan. Kami bawa seluruh pemirsa Yesus Kudasyat pada malam hari ini. Kami tidak tahu setiap keberadaan mereka saat malam hari ini. Yang kami tahu satu hal, Engkau selalu ada bagi mereka. Kalau kami boleh mengalami kedahsyatan kuasa-Mu, kesembuhan ilahi daripada Engkau, maka kami percaya seluruh pemirsa yang ada di ujung telepon ini, Engkau senantiasa menolong, menjamah, dan memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang sakit pada malam hari ini kami perintahkan, hai Engkau sakit penyakit, Engkau tinggalkan, karena tubuh dari seluruh pemirsa Yesus Kudasyat bukan milik sakit penyakit, tetapi milik Engkau Yesus yang dahsyat. Dalam nama Yesus sembuh. Kami perintahkan dalam nama Yesus sembuh oleh birul-birul Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih Bapa dalam surga. Ada begitu banyak yang kami dengar Tuhan. Begitu banyak di Indonesia ini, bahkan ada sampai keluar Tuhan. Begitu banyak yang terpapar oleh COVID ini 19 Tuhan, Delta. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh siapapun pemirsa di ujung telepon ini yang terpapar, yang lagi di Tuhan Yesus karantina mandiri, yang ada di rumah sakit Tuhan. Bahkan Tuhan sudah ada yang di ruang ICU Tuhan, yang susah untuk bernafas Tuhan. Tuhan Yesus, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Secara medis, secara manusia tidak mungkin, tetapi kami percaya kuasa Allah yang dahsyat Tuhan akan menjamah, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kuasa Allah yang dahsyat, kuasa Allah yang luar biasa akan menjadi bagian seluruh pemirsa Yesus Kudasyat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini, malam yang Engkau jadikan dalam setiap kehidupan kami, malam yang luar biasa. Pemerintah bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Proteksi kasih Allah menjadi bagian mereka, presiden, wakil presiden, Tuhan, gubernur, wali kota Tuhan, bupati Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahkan ke RT RW dan seluruh pembimbas-pembimbas yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Proteksi kasih Allah menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu. Engkau dahsyat, selamanya dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Malam hari ini juga kami bersyukur atas pemulihan yang sudah Engkau kerjakan Tuhan, bagi orang-orang Tuhan Yesus yang sakit Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Anci, Ibu Lia, Pak Stefan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Pemulihan Tuhan yang Engkau kerjakan Tuhan. Yola-yoran kami serahkan dalam tangan Kevin Tuhan, Ayun Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Pak Henry. Semuanya sudah Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Dan kami percaya kuasa darah Yesus yang dahsyat Tuhan akan semakin menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya siapapun juga yang sakit saat malam hari ini sudah dipulihkan, sudah dijamah oleh Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 puji Tuhan. Dan saat ini pemirsa Yesus Kudasyat, terima berkat yang besar daripada Tuhan. Kami hamba-Mu Tuhan, host dan narasumber, kami akan memberkati Engkau pemirsa Yesus Kudasyat yang ada di ujung telepon ini. Biarlah berkat Allah, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian Engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima berkat yang besar pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerah Tuhan. Sekali lagi, terima kasih bagi hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kesaksian. Saya percaya kita diberkati, termasuk saya pun tetap diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan jangan lupa sebelum kita lihat yang bergabung bersama pada malam hari ini, saya selalu mengingatkan kepada kita semua, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Mana tadi? Masker.
Nah, kalau masker kain katanya dilapis. Pertama pakai masker yang biasa kita pakai ya, masker kesehatan, dan setelah itu kita lapis pakai kain katanya. Sekarang harus 2 lapis. Kita ikuti apa yang pemerintah anjurkan, karena pemerintah juga wakil Allah. Jangan bilang enggak ya gitu. Karena Tuhan kasih hikmat kepada mereka, dan kita harus mendengarkan sambil kita berdoa. Kenapa? Supaya kita jangan hidup dalam kekhawatiran, berjalan bersama Amin. Yesus kembali. Puji Tuhan, dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Jangan lupa juga mencuci tangan. Kalau saudara kemana-mana bisa juga kasih ini saudara di saudara, dan kita bisa semprot. Nah, semprot. Nah, nggak apa-apa, nggak ada yang marah gitu. Jadi, dan jangan lupa menjaga jarak, seperti saya dan narasumber saya di Banten, narasumber di Cirebon. Jauh saudara, kita menjaga jarak saudara, makanya nggak perlu pakai masker karena saya jaraknya sudah jauh dengan narasumber, tapi kita didekatkan lewat program ini. Yesus Kudahsyat, kita cuma ada sebelah-sebelahan ya, kita sebelah-sebelahan. Puji Tuhan, nanti setelah ini baru saya udah ada di Cirebon. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dan pada malam hari ini kita akan melihat Bugem yang bergabung bersama kita pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Ibu Lydia Kere dari Manado, puji Tuhan. Tuhan memberkati sudah bergabung bersama dalam program Yesus Kudahsyat. Pak Joni Brunaung dari Sulawesi Tengah, puji Tuhan. Pak Gem, haleluya. Oma cantik Ibu Evi Mondong, puji Tuhan dari Banten. Tuhan memberkati Bu Gem cantik Oma, puji Tuhan. Dan Catherine MS Tengel ini, puji Tuhan. Saudara dari Manado, Tuhan memberkati. Dan Ike dari Kalimantan, puji Tuhan Bugem, Tuhan memberkati sudah bergabung bersama. Dan Selvi Tibe, puji Tuhan Ibu, Tuhan memberkati. Bu Teti, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pak Pimpinan, Pak Yanca Manampiring dari Lampung, Tuhan memberkati Pak Pimpinan. Haleluya, puji Tuhan. Dan Opung dari Kalimantan Samarinda. Halo Opung, apa kabar? Opung si rambut putih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berjumpa lagi dalam program Yesus Kudahsyat. Dan puji Tuhan, dan juga puji Tuhan Ibu Stefa, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan Adrian Numais, ponakan dari Manado, Tuhan memberkati. Berkat Allah menjadi bagian kita semua pada malam hari ini. Saya percaya Yesus Kudahsyat tetap dahsyat, selalu dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Dan Pak Tun Lidum, Tuhan memberkati. Pak Vence Peleng, Tuhan memberkati. Kalau Peleng kayaknya bersaudara ini kita ya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Pak Rudi Tanot, Pak Gem, nah ini adik ini ya, Tuhan memberkati, haleluya. Pak Melki Eman, Pak Gem dari Bandung ya, pasti kenal lah pimpinannya ini ya. Tuhan memberkati, sudah bergabung bersama pada malam hari ini. Pak Vence Seke, Tuhan memberkati. Kayaknya juga Kak Seke ini saudara ya dari Manado, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Bu Laura Gracia, Tuhan memberkati. Amin. Sudah bergabung bersama dalam program Yesus Kudahsyat. Margareta Roring, Mami tercinta, puji Tuhan. Tuhan memberkati, sudah bergabung bersama pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Udeng Yue, Tuhan memberkati, sudah bergabung juga bersama pada malam hari ini. Saya percaya berkat Allah menjadi bagian kita pada malam hari ini. Kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa ada bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua pemirsa Yesus Kudahsyat. Tuhan memberkati, kita berjumpa pada besok malam ya, dengan narasumber yang dari Tentena. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dari Cirebon kita ke Tentena, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi Kakak cantik, terima kasih, Tuhan memberkati
Ya, mudah-mudahan yang Sama-sama. pagemnya nyanak dengar ya. Puji Tuhan, kakak cantik ibu pimpinan, Tuhan memberkati, sudah melayani lewat program Yesus Kristus. Yesus dahsyat, tetap dahsyat dan selamanya dahsyat dalam Haleluya. kehidupan kita. Puji Haleluya. Tuhan, haleluya. Mungkin ada statement terakhir dari narasumber buat pemirsa Yesusku dahsyat. Ya, tetap berjalan bersama Yesus apapun yang terjadi. Haleluya. Amin, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok dalam waktu yang berbeda tapi jamnya sama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.